di rumah ya. Ya adik-adik, sekarang kita akan beribadah minggu pelayanan anak. Adik-adik sudah siap semua kan? Iya. Adik-adik kakak persilakan untuk menyiapkan persembahannya, Alkitabnya. Jika sudah, adik-adik kakak persilahkan untuk bersaat teduh terlebih dahulu. Persilahkan. Baik adik-adik, kita akan memuji Tuhan. Adik-adik bangkit berdiri, kita menyanyi Kasih Yesus Indah Oh Indah. Satu pujian sebelum masuk dalam doa pembuka, yaitu Saya Bergirang. Ya adik-adik, kita akan berdoa. Adik-adik kakak persilakan untuk lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan Yesus, kalau pagi hari ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu boleh memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, kami akan memulai ibadah ini, kiranya Kau boleh sertai adik-adik kami ya Tuhan, kakak-kakak pelayan yang akan memimpin pujian dan juga menyampaikan firman Tuhan. Kiranya ya Tuhan, adik-adik kami boleh memahami apa yang firman yang disampaikan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan berdoa, haleluya, amin. Ya adik-adik, kakak persilahkan untuk adik-adik membuka Alkitabnya. Kita akan membaca Mazmur pujian yang terambil dari Mazmur 29. Mazmur 29 ayat 8 sampai 11. Kakak ulangin ya. Mazmur 29 ayat 8 sampai 11. Jika sudah, kita akan membacanya bersama-sama. Suara Tuhan membuat padang gurun gemetar. Tuhan membuat padang gurun Kades gemetar. Suara Tuhan membuat beranak rusa betina yang mengandung. Bahkan hutan digununginya. Dan di dalam baitnya setiap orang berseru hormat. Tuhan bersemayam di atas air bah. Tuhan bersemayam sebagai Raja untuk selama-lamanya. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya. Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Ya adik-adik, kita akan satu pujian sebelum masuk dalam pelayanan firman Tuhan, yaitu Tuhan Yesus sungguh sayang padamu. Mengajarkanku
Baik adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik kakak persilakan untuk duduk yang manis. Siapkan Alkitabnya. Dan sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Evi. Shalom adik-adik, puji Tuhan. Kita sudah membuka ibadah kita. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan ya. Kak mau tanya nih adik-adik, pernahkah adik-adik merasa takut, merasa khawatir ya akan sesuatu? Pasti ada ya. Nah, sekarang kita mau belajar minggu ini tentang hal kekhawatiran, tentang hal ketakutan ya, apa yang harus kita lakukan. Tapi sebelum itu kita mau menonton film dulu ya. Silahkan adik-adik duduk yang manis, dengarkan film ini ya. Silahkan filmnya. Yesus dan murid-muridnya berangkat ke Galilea. Pada hari ketiga, ada perkawinan di Kana yang di Galilea. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Dan ibu Yesus ada di situ. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi, engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Sesudah itu, Yesus pergi ke Kapernaum bersama-sama dengan ibunya dan saudara-saudaranya dan murid-muridnya, dan mereka tinggal di situ hanya beberapa hari saja. Ya adik-adik, tadi yang kita tonton, film tadi, itu ada di dalam Alkitab, di Yohanes 2, ayat 1-11. Bagaimana kekuasaan Tuhan, ya, bagaimana kemampuan Tuhan untuk melakukan mukjizat. Tapi ini adalah mukjizat Tuhan yang pertama, ya. Bagaimana Tuhan mengubah air menjadi
anggur, seperti firman yang tadi yang kita tonton tadi, bagaimana ibunya meminta pada Tuhan Yesus untuk membantu sebuah perkawinan yang anggurnya sudah habis, ya. Karena kalau di zaman dulu, kalau hidangan sudah habis, ya, akan mempermalukan acara itu. Jadi dia minta Tuhan Yesus untuk melakukan. Tapi Tuhan Yesus bilang apa? Di ayat yang keempat, ya, kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba, kata Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak mau menyombongkan dirinya, dia bisa. Tapi Tuhan Yesus bilang, waktuku belum tiba. Tapi dengan kasih karunia Tuhan melakukan, ya, dia melakukan apa yang ibunya inginkan. Dia menyuruh orang-orang itu untuk menyiapkan tempayan yang ada di situ. Kebetulan ada berapa tempayan yang ada dengar tadi? Ada 6 tempayan, ya. Ada 6 tempayan yang disiapkan. Satu tempayan itu isinya 2 sampai 3 buyung, ya, buyung. Jadi tempat-tempat kecil untuk yang dibawa ke ruang pesta. Nah, satu buyung mau tahu isinya itu banyak. Tuhan melakukan mukjizat, tapi Tuhan tidak mau menyombongkan dirinya bahwa dia bisa melakukan semuanya. Nah, adik-adik kita di sini diajarkan untuk bagaimana Tuhan itu berkuasa. Jadi kita tidak perlu khawatir, tidak perlu takut, ya. Karena Tuhan memiliki segala sesuatu. Kita harus hanya satu yang Tuhan minta, harus mengandalkan Dia, ya. Kalau kita khawatir, kalau kita takut, terutama adik-adik ya yang sedang ujian, itu kan khawatir walaupun sudah belajar, pasti belajar dari pagi, ya, belajar malam-malam belajar, tapi tetap, besok ingat enggak saya? Besok bisa enggak saya jawab soal-soal itu? Tuhan mau kita berdoa, mengharapkan Dia, kita minta sama Tuhan kekuatan supaya kita bisa menjawab, ya. Karena Tuhan akan mengusir segala kekhawatiran yang ada pada kita, ya. Itu yang akan Tuhan lakukan. Yang penting Tuhan bilang apa? Mengandalkan Dia, ya. Itu yang Tuhan mau supaya kita tetap mengandalkan Dia. Dengan cara apa kita mengandalkan? Dengan rajin berdoa, rajin beribadah kepada Tuhan, ya. Walaupun kita sudah belajar, walaupun kita juga tetap harus berdoa untuk menghadapi segala sesuatunya. Harus kita mengandalkan Dia, ya. Itu yang harus kita mengingat, ya adik-adik, karena Tuhan Yesus merupakan Allah yang berkuasa. Ya, Dia mampu melakukan berbagai hal yang tidak mungkin menjadi mungkin, ya. Kita tidak tahu sampai kapan ini virus corona ini. Walaupun sudah ada vaksin, walaupun sudah ada penangkal katanya, tapi kita tetap harus mengikuti aturan dan tetap berpengharapan sama Tuhan. Minta Tuhan terus menolong kita supaya kekhawatiran kita dapat dihilangkan. Ya adik-adik, jadi tetap walaupun kita ibadah di rumah, walaupun kita tidak ibadah di gereja, jangan kita berpikiran, Tuhan tidak ada di rumah kita. Tidak, Tuhan ada dimanapun kita berada, ya. Yang pasti kita harus tetap berdoa, berkeyakinan bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Amin. Nah, adik-adik, Kak Evi ada punya pertanyaan yang adik-adik nanti jawab, ya. Dari yang adik-adik tonton, ada berapa tempayan yang kosong yang diisi air oleh pelayan waktu acara itu? Pertanyaan kedua, di kota mana mukjizat terjadi?
Dan dalam acara apa? Itu pertanyaannya ada 2. Adik-adik yang bisa jawab bisa ditayangkan dikirimkan di nomor yang di bawah ini ya. Amin. Ya adik-adik, untuk merespon firman Tuhan kita nyanyikan Allahku besar. Adik-adik, sekarang kita mau berdoa syafaat. Kita mau berdoa untuk bangsa dan negara kita, untuk pelayanan kita di muka bumi ini ya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah pada dalam surga, terima kasih untuk firman yang Tuhan kami sudah baca dan dengarkan. Biarlah kami selalu taat, selalu mengandalkan Engkau ya Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami, untuk permasalahan-permasalahan yang ada ya Tuhan. Untuk vaksin ini Tuhan kami mengucap syukur, biarlah orang-orang yang akan divaksin memberikan kekuatan, diberikan kesembuhan maupun penangkal bagi virus-virus yang ada di muka bumi ini. Tuhan Yesus, terima kasih. Begitu juga kami berdoa untuk perekonomian yang ada di bangsa kami maupun khususnya di daerah kami NTB ini ya Tuhan. Tuhan kiranya mau menolong gubernur maupun sampai aparat-aparat terbawah. Tuhan kiranya memberikan kesehatan. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk adik-adik sekolah minggu ini ya Tuhan. Tuhan kiranya mau menolong mereka, memberikan kesehatan dan kekuatan. Jauhkan mereka dari virus-virus yang ada di sekitar kami ya Tuhan. Biarlah mereka selalu taat dan patuh akan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah mereka selalu setia dan selalu mengandalkan Engkau dalam segala kekhawatiran maupun ketakutan mereka. Terima kasih ya Tuhan. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk orang tua kami, berikan kesehatan dan kekuatan bagi mereka. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah kami ini dari awal hingga sampai selesainya nanti. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan. Adik-adik boleh memberikan persembahannya kepada mama papa di rumah, dan nantinya mama papa boleh memberikannya ke gereja. Kita nyanyikan Mas Pera Aku Tak Pernah.
bawa persembahan ini ke dalam doa. Adik-adik kakak persilakan untuk lipat tangannya, tutup matanya, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami anak-anak-Mu ya Tuhan sudah boleh mengumpulkan persembahan ini ya Tuhan. Kiranya Kau Tuhan boleh kuduskan persembahan ini ya Tuhan, agar boleh dipakai untuk menata layanan-Mu di gerejamu ini ya Tuhan, khususnya di gereja WR Supratman ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, inilah anak-anak-Mu yang sudah bawakan persembahan ini dalam doa. Haleluya, amin. Ya adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah ini. Kita akan nyanyi satu pujian, Yesus berkesan. Adik-adik kita akan sama-sama berdoa. Adik-adik boleh lipat tangannya, tutup matanya, kita ke dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan, Kau sertai ibadah ini dari awal hingga akhirnya ya Tuhan. Kami anak-anak-Mu, terima kasih ya Tuhan kalau kami boleh mendengarkan firman ini ya Tuhan. Biarlah firman ini boleh kami lakukan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, sebentar kami akan berpisah ya Tuhan. Kiranya Kau boleh memberkati adik-adik kami di rumah ya Tuhan, dalam kehidupan mereka sehari-hari, dalam aktivitasnya, dalam sekolahnya yang masih dalam kegiatan online ya Tuhan. Kiranya Kau selalu menyertai mama papa yang selalu menjaga. Kiranya Kau boleh memberkati mereka ya Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya, amin. Ya adik-adik, sebelum berpisah dengan satu dengan yang lainnya, kita akan mengakhiri ibadah ini dengan minta berkat dari Tuhan.